Jadi kali ini saya akan membahas bagaimana proses saya membuat lagu ya, dengan alasan saya ketika memiliki sebuah lagu. Seperti itu dia. Nah, jadi ketika Anda membuat lagu pasti ada karyanya. Misalkan masukkan lagunya, ketika menyanyikan lagu tersebut suka dengan lagunya, itu saya katakan keren ya. Ya, termasuk dari saya sendiri ketika saya membuat lagu ya, lagu yang pernah saya buat, secara apa yang saya lakukan itu mungkin ada alasan ketika membuat lagu itu. Yang pertama, dulu sebelum saya memiliki sebuah lagu ya, saya seringkali mendengarkan lagu orang lain ya. Saya terpikir, aduh keren juga dia buat lagu ya, masa lagu-lagu dia saya dengarin ya. Saya coba buat lagu sebisa saya buat liriknya kayak mana. Yang intinya adalah lagu itu bisa saya buat dan bisa saya nyanyikan, bisa saya dengarkan bagaimanapun bentuk dari lagu tersebut. Lagunya bagaimana, dasarnya bagaimana, genrenya bagaimana, saya tidak memiliki pemikiran ke situ. Yang penting saya memiliki lagunya yang saya ciptakan dari hasil yang saya buat. Saya semangat untuk membuat lagu. Ketika saya misalnya mendengarkan lagu orang yang sudah jadi ya, oh ternyata lagunya nadanya kayak gini, nadanya kayak gini, nadanya kayak gini ya, tergantung bagaimana lagu itu berdasarkan lagu yang ya, dinyanyikan orang tersebut ya, genrenya ini. Karena saya tidak memahami bagaimana lagu itu bisa jadi lagu ya, saya coba buat nadanya, misalnya nadanya kok enak ya, nadanya nih kurang enak, saya cari nadanya, saya buat ya, sama daun hijau, warna hijau, apalagi ya, ini saya ambil kertas, saya tuliskan, saya sampai agak lumayan panjang lah ya. Nah, saya coba paskan suara saya ke gitar dan cara nyanyinya saya buat dengan cara saya sendiri ya. Saya habis itu hafal, baru saya nyanyikan, direkam, saya dengarkan. Wah, keren banget nih. Setelah itu saya coba nyanyikan secara tidak direkam dan nyanyikan, ternyata saya sudah berhasil menciptakan satu lagu yang saya ciptakan dari dulu sampai sekarang ya. Di situ saya membuat rekaman saya yang lagu yang pertama kali saya buat, genrenya ini saya buat. Saya pikir lagunya saya dengar di perjalanan waktu itu ya, saya buat. Lalu lagu itu saya coba nyanyikan lagi berulang-ulang kali. Lagunya saya suka, lagunya saya ciptakan, saya berhasil menciptakan satu lagu. Baru saya terpikir bahwa dari situ saya mendengarkan lagu ya, dari genre lagu apa saya buat. Misalnya ada lagunya dari genre dangdut ya, misalnya gembira, kita buat lagunya agak melo ya, saya buat lagi ya, sampai saya suka dengan karya saya. Karena mungkin menyukai sebuah karya itu memang susah ya, tapi ketika saya mendengarkan lagu yang lain, bisa orang lain itu lagunya kayak mana, ceritanya kayak mana ya, lagunya kok sama yang saya buat ya, dan temponya ini. Nah, di situ saya coba menyanyikan karya saya sampai yang pertama, kedua, yang ketiga. Saya buat terus menerus. Disitulah proses yang berlanjut saya menciptakan lagu sampai sekarang. Nah,
Mungkin asal mulanya ketika saya membuat lagu itu mungkin saya mendengarkan lagu, tapi saya itu cenderung menyanyikan lagu secara spontan. Apa itu lagu secara spontan? Lagu spontan itu yang mengalir secara langsung, itu lagu spontan. Nah, bukan lagu yang sudah ada ya, tidak. Lagu yang spontan adalah lagu yang mengalir secara apa yang dipikirkan, yang dirasakan ketika apa yang di saat itu yang terjadi, ketika apa yang didapatkan ketika nada itu dapat dituangkan ke sebuah alunan nada. Misalnya berjalan di sebuah tempat, aku risada sambil melihat. Nah, bisa juga dipengaruhi dengan lingkungan nada-nada dari apa yang didengar ya. Misalnya ada nada-nada misal dangdut ya, ada nada-nada Melayu, nada-nada pop ya. Bila kini hati. Jadi orang yang seperti itu orang memiliki sebuah kreativitas cara mengolah nadanya berbeda. Misalnya, pernahkah seseorang dia itu mendengarkan satu nada, tetapi dia bisa membuat satu nada itu menjadi 5 nada yang berbeda. Misalnya na 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 na. Dari nada itu bisa berubah lagi nada yang lain. Na 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 na. Beda dia. Nah, itu orang seperti itu adalah memiliki sebuah kreativitas mengolah sebuah nada, satu nada menjadi berbeda nada ya. Kreativitas itulah seseorang itu bisa membuat karya yang dia olah sendiri, dia buat sendiri bagaimana nada itu dapat dia dirubah. Makanya ada nada yang misalnya ada nada lagu terkenal, misalnya chordnya itu ya, kunci musiknya itu ya, tapi kunci musik tersebut misalnya G C D ya, misalnya dari kunci tersebut nadanya bisa berbeda, misalnya nadanya liriknya sama, nadanya berbeda. Itu dia, orang tersebut bisa mengubah. Nah, bisa sama dengan nada tersebut sudah ada, liriknya diganti. Jadi ada beberapa musisi ya terkenal, ada lagu luar negeri, dia rubah liriknya. Apakah misalnya lirik lagunya tidak bermasalah dengan liriknya itu saja? Tidak. Bagi saya lirik itu adalah utuhan dari nada tersebut. Misal, bila kini selalu, bila kini setiap, bila kini selalu menuju, bila kini hadir selalu, itu tidak masalah. Itu tetap dia menjadikan lagu ya. Itu bagi saya. Kalau misalnya dari orang lain, pemikiran orang lain itu beda-beda ya. Kalau saya menerima itu asal ketika lagunya nyaman didengarkan. Ada beberapa lagu yang terkenal, lagunya disukai banyak orang, itu sangat saya jijik ya. Walaupun lagunya itu bagus, nada tinggi, dan lagunya itu bermakna, saya sangat jijik ya. Kenapa saya jijik? Dari lirik yang dikeluarkannya itu bermakna, liriknya ada makna, orang suka. Tetapi liriknya itu sangat lebay ya, liriknya itu sangat begitu kurang enak, saya rasa ya, tidak nyaman. Ada lagu yang terkenal liriknya simple tapi dia itu oke ya. Itu dia. Oke, mungkin untuk pembahasan saya
Jadi orang yang menciptakan lagu itu harus lebih bisa membuat lirik itu lebih bukan bermakna, tetapi kenyamanan buat lirik itu ketika seseorang mendengar itu sesuai apa yang saya rasa itu liriknya pas ya. Kadang-kadang ada lagu orang sok-sok lagunya ya terkenal tapi liriknya kurang gitu. Jadi begitu dia. Jadi saya tidak suka seperti lirik tersebut. Ya banyak orang suka dengan lagunya, tapi bagi saya itu liriknya kurang bermutu ya. Harusnya misalnya rinduku padamu, hati ini bahagia bersamamu. Jangan rinduku sayang, ya jangan. Itu kurang begitu. Gimana ya? Kurang nyaman ya. Itu sangat, kalau saya bukan tidak bermakna, tapi itu kurang sesuai ya dari suasananya, dapat rasa di lagunya. Itu pembahasan lirik. Misalnya bang, kalau lagu saya liriknya pendek, misalnya tadi ya saya katakan itu tidak bermasalah, mau panjang mau pendek mau sedang, asalkan bagus lagunya tersebut. Misalnya saya kan tuliskan kisah ini yang terindah, misalnya ada mengatakan lirik tersebut tidak ada makna ya, itu masalahnya dia tidak memahami lirik saya. Kenapa? Ibarat ketika kamu mendengarkan lagu dari bahasa asing, seolah-olah nadanya enak, dia tidak tahu liriknya cerita tentang apa, proses lagunya tentang apa, ini liriknya cerita tentang apa, sama dengan dia tidak memahami lagunya. Jadi harus dipahami karena lirik itu adalah baan membuat sebuah cerita yang dia ungkapkan ke sebuah nada, ke sebuah lagu. Jadi itu orang harus memahami. Jadi banyak seperti itu, dia tidak memahami, yang penting dengarkan lagunya saja. Saya akan geleng-geleng kepala melihatnya. Nah, sama dengan misalnya karya Anda disukai, sama dengan di cover ya. Misalnya saya katakan, siapa yang tidak bangga kalau karyanya dinyanyikan orang? Siapa? Enggak bangga. Saya ketika saya menyanyikan lagu saya, ada menyanyikan lagu orang lain, bangga ya. Misalnya karya saya dinyanyikan orang lain, berjudul lagu ini ya, saya berjudul Kutuliskan, karya saya dinyanyikan, saya bangga. Ternyata ada yang coba untuk menyanyikan karya saya. Jadi orang siapa tidak senang dinyanyikan karya dari orang tersebut? Tidak ada, senang. Apalagi sama dengan dipuji dia, dipuji, keren kalian dengan kata baik. Jadi saya berpikir karya itu bisa dinyanyikan kalau dia suka. Misal saya sekarang kan lagunya si A, saya nyanyikan tanpa saya rekam, saya suka dengan lagunya begitu. Oke, sekian untuk pembicaraan kali ini yang saya katakan. Mungkin hari ini agak oke ya. Buat lagu-lagu yang saya ciptakan itu adalah saya punya karya saya. Misal kamu buat lagu kamu sendiri, nyanyikan karya kamu, misalnya kamu coba untuk tampil ke sebuah tempat, kamu persembahkan karya kamu. Oh, lagunya bagus ya, ya saya coba untuk nyanyikan, oh keren juga lagunya. Misalnya orang itu, ih keren juga lagunya, saya suka juga. Saya lebih suka orang tersebut menyanyikan karyanya. Kenapa? Itu sangat bagus ya, daripada menyanyikan lagu orang saja, mengcover, tidak ada karya sama sekali, terus menerus mengcover ya. Tidak masalah sebenarnya mengcover lagu orang, tetapi kalau dia membuat lagunya dengan cara dia sendiri, itu sama dengan dia memberhasilkan sebuah karya yang dia buat, bukan berdasarkan dia ingin lagu orang dia dengar, tapi dia punya lagunya sendiri ya. Misalnya tahu soal lagu ini bisa terkenal, dia punya karya sendiri, itu oke. Jadi beberapa hal harus dipikirkan bahwa
orang tersebut harus lebih bisa membuat karya itu bisa dia nyanyikan. Ya, berdasarkan itulah orang berpikir bahwa untuk apa sih karya itu ya saya buat. Saya kan kayak bilang saya ingin memiliki karya sendiri, hasil saya buat sendiri. Nah, itu ya. Makanya sampai sekarang saya buat lagu yang saya buat. Ya. Tentunya saya proses membuat lagunya bagaimana. Kata saya itu pendek mau panjang tidak masalah. Mau itulah lagu yang saya buat. Ya, saya lakukan dari dulu sampai sekarang. Oke, sekian untuk kali ini. Dan oke.